investment thesis-nya dulu ya. Kalau apa sih yang sebenarnya saya lakukan ya secara personal gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat market belakangan, kalau saya pribadi sih sebenarnya lagi ngurangin, mungkin sama tone-nya sama kayak minggu lalu ya. Saya lagi ngurangin beberapa posisi yang sebenarnya dari sisi return itu udah naiknya udah lumayan signifikan sih. Jadi saya pelan-pelan ngurangin posisi alokasi aset buat saham saya. Khususnya buat yang di equity ya. Jadi gradually sih. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi porsinya, sebenarnya saya masih ada buffer at least sampai di atas 50% equity dari total investment saya gitu. Jadi saya pelan-pelan tuh sekarang lagi jual-jualin saham sih. Cuman nggak agresif gitu ya. Mungkin pertanyaan satu gitu ya, kenapa saya sebenarnya lebih berhati-hati gitu ya maksudnya. Pertama yang sebenarnya saya agak lumayan worried itu, mungkin kita udah sering bahas juga, itu adalah arah kebijakan moneter yang kayaknya makin ke sini makin belakangan, saya lihat sih sebenarnya nggak ada indikasi bahwa The Fed tuh bakal agresif buat pangkas suku bunga. Bahkan ada ruang potensi kenaikan, mereka bisa naikin suku bunga tuh ada potensi. Cuman kita ngeliat sih sebenarnya arahnya adalah nggak higher for longer, cuman kita lihat for longer ya. For longer tuh means apa sebenarnya? Jadi dulu ekspektasinya saya coba lihat cek atau beberapa datanya dulu, trader-trader di Amerika yang obligasi atau trader-trader swap gitu ya. Dulu tuh ekspektasinya tuh bisa pangkas tuh sampai 6 kali suku bunganya. Cuman sekarang mereka ngelihatnya cuma sampai 3 kali. Nah, jadi intinya sih sebenarnya arah kebijakan moneternya nggak akan selonggar ekspektasi awal. Cuman nggak tahu ya, minggu lalu tuh belakangan lagi banyak banget tuh anggota-anggota The Fed, Presiden The Fed buat di beberapa negara itu yang ngasih statement gitu kayak John Williams, ada Raphael Bostic, siapa lagi ya? Banyak yang kasih inilah, kasih hints lah sebenarnya. Kasih hints-nya adalah intinya adalah mereka akan lebih data dependent. Mereka akan sangat tergantung data. Kira-kira mereka bakal pangkas atau enggak gitu ya. Terus yang kedua sih intinya mereka tuh hati-hati banget ya. Jadi mereka bilang tuh extra cautious sebenarnya terkait dengan pemangkasan suku bunga itu tadi. Nah, jadi seperti itu sih. Karena mungkin mereka nggak mau ngulangin kayak zaman-zaman dulu cycle tahun 1970. Ketika waktu itu kan periodenya adalah kita bilang adalah kayak stagflasi ya, stagflasi growth-nya nggak ada, growth-nya turun, cuman inflasinya tuh tinggi gitu. Sekarang nih growth itu sebenarnya udah turun ya, maksudnya growth itu udah benar-benar kayak nggak terlalu bagus lah. Kayak misal teman-teman coba cek beberapa negara tuh sebenarnya udah resesi. Jepang sama UK itu ekonominya kan kemarin 2 kuartal berturut-turut negatif. Dan kalau kita lihat dari sisi Jerman juga kemarin ekonominya di fourth quarter itu juga negatif. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat datanya sebenarnya ada indikasi tuh 18 negara tuh bakal resesi. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh ada kayak Finlandia itu juga resesi, dan yang lagi ongoing sekarang ini ada 14 negara yang ongoing juga. Most likely mereka ada potensi resesi juga. Nah, jadi intinya kita lihat sih sebenarnya growth itu udah nggak terlalu bagus sebenarnya di first quarter. Nah, itu yang sebenarnya kita agak lumayan worried. Nah, inflasi somehow itu tuh masih lumayan tinggi. Wait. Nah, inflasi itu kalau lihat masih lumayan tinggi. Kayak contohnya ngomongin di Amerika kemarin, inflasi terakhir tuh dulu orang ekspektasinya inflasi bisa di bawah 3%, di 2,9. Cuman kemarin datanya sampai 3,1% gitu ya. Walaupun sebenarnya eh, rilis data yang terakhir itu ada namanya Personal Consumption Expenditure. Itu yang ibaratnya kayak apa ya? Benchmark yang paling dipakai sama si The Fed itu ya buat ngukur sama si inflasinya itu tadi gitu. Jadi intinya mereka benar-benar ngelihat komponen yang structural banget sangat mempengaruhi harga gitu dibanding kalau consumer price index kan kayak hampir semuanya kan kayak volatile food itu dimasukin juga, administered price harga yang diatur pemerintah juga masukin. Cuman ini benar-benar structural sebenarnya. Si personal consumption expenditure-nya masih oke lah, masih inline gitu. Cuman artinya sih sebenarnya kalau saya lihat ini tone-nya si The Fed nih kayaknya nggak akan kayak agresif dulu nih buat pangkas suku bunga. Nah, jadi itu sih sebenarnya ya, growth-nya itu di beberapa negara nggak bagus, inflasi masih tinggi. Ini saya masih agak worried sih. Apalagi kalau kita ngomongin valuasi, kita nggak ngomongin valuasi sekarang itu murah sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat indeks ISG naiknya banyak gitu ya, di Amerika naiknya lebih kencang lagi bahkan. Nah, jadi kalau kita lihat itu posisi valuasinya itu lumayan stretch sebenarnya posisinya. Jadi udah lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahunnya. Nah, selalu ingat gitu ya bahwa
kalau ngomongin namanya valuasi itu lebih tinggi dibanding rata-rata, bukan artinya mereka bakal turun ya, bukan artinya seperti itu. Ada ruang naik ada gitu ya, maksudnya kayak valuasi itu masih bisa lebih tinggi lagi pasti ada. Cuman kita ngomongin sebenarnya resiko valuasi sebenarnya. Karena kalau misalnya kita invest di aset, invest di sektor, invest di saham, itu considering banget gitu. Maksudnya kalau valuasinya kita udah di atas 2 kali rata-rata gitu ya, 2 kali deviasinya, standar deviasinya 2 kali udah lebih tinggi, kita udah saranin nggak bisa masuk. Masih bisa naik nggak Pak? Masih bisa. Cuman kan intinya kalau kita ngomongin reward sama risikonya, rewardnya tipis banget, risknya tebel gitu ya. Nah, jadi itu yang saya lihat sih sebenarnya agak hati-hati nih dari posisi sekarang. Karena mungkin gini ya, mungkin ibaratnya kita tahu bahwa mekanisme market itu kan somehow mekanismenya kan modelnya adalah open market operation ya. Jadi intinya ada interconnected lah antara satu bursa dengan bursa yang lain. Ada korelasi lah sebenarnya walaupun sebenarnya kita bilang indirect. Nah, korelasi yang sebenarnya si indirect itu sangat dipengaruhi oleh mekanisme salah satunya adalah valuasi. Nah, kita coba lihat ya kayak berapa sih mungkin kayak, di Nasdaq atau di S&P gitu ya, kayaknya, sahamnya kan naik terus gitu ya. Apa ekspektasinya dari level sekarang sampai ke target akhir tahunnya masih banyak nih. Kalau naiknya kencang sekarang, targetnya masih misalnya 7.000 nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari posisi sekarang, sebenarnya upside-nya tuh udah lumayan minim gitu. Jadi, kalau saya coba lihat-lihat, berapa sih sebenarnya target orang-orang buat indeks-indeks di Amerika gitu ya. Nah, kemarin kalau kita lihat beberapa sekuritas tuh udah revisi. Cuman yang ibaratnya yang paling capture, eee, the whole market gitu ya, di Amerika itu kan saya paling enak tuh pakai capture-nya si S&P 500 gitu, karena Dow Jones cuma 30 saham, Nasdaq mostly banyak di teknologi, S&P itu lebih diverse sebenarnya, jadi lebih nge-capture sebenarnya perekonomian. Nah, beberapa sekuritas tuh targetnya tuh kemarin di 51, cuma mereka revisi lagi jadi 52. Nah, S&P sekarang tuh indeksnya tuh 5.137, target akhir tahun tuh 52 gitu ya. Nah, jadi ini artinya, wah ini udah ada either nanti mereka koreksi dalam gitu ya, bukan dalam sih, maksudnya mereka ada koreksi dulu sampai nanti nyentuh ke level 52. Cuman intinya sebenarnya dari sisi potensi target price sama potensi current price itu tuh udah terbatas banget. Nah ya selalu ingat kalau misalnya marketnya US-nya misalnya merah, pasti kita ibaratnya ada indirect spillover ya, atau ibaratnya akan ada potensi, kita juga bisa negatif dan bisa merah. Nah jadi itu sih sebenarnya message-nya kayaknya saya mau belum terlalu agresif dulu sih sebenarnya dari sisi, ininya. Nah, terus habis itu yang kedua, kalau kita lihat domestik ya, domestik. Nah, si domestik ini yang saya agak worried belakangan mungkin teman-teman juga notice ya, itu tuh kita trennya tuh dari kemarin kan sebenarnya ada inflow. Berapa hari terakhir itu inflow ya, cuman kita lihat 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya, kayaknya tuh kita outflow posisinya. Nah, outflow ini yang sebenarnya saya agak lumayan nggak terlalu nyaman juga gitu ya, bahwa, kenapa ya kok asingnya belakangan keluar terus ya, sebelumnya tuh mereka, positif lumayan signifikan gitu ya. Karena, saya tahu sih sebenarnya perspektifnya foreign ini, mereka mungkin address juga salah satunya adalah masalah valuasi, given bahwa sebenarnya laba di 2024 ini yang udah rilis komoditi nggak terlalu bagus gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya salah satu pertimbangan mereka, kenapa mereka outflow. Kedua, rupiah. Karena kalau kita lihat si rupiah belakangan kan, trennya lagi naik terus ya, sekarang udah 16.700 bahkan ya, 16.700. Kita selalu ingat bahwa salah satu yang ibaratnya sangat mempengaruhi nilai tukar itu kan adalah interest rate differentials gitu. Sesimpel sebenarnya bayangin, mana sih aset yang menarik kalau kita ngomongin obligasi. Karena kalau ngomongin obligasi kan size investment-nya gede gitu ya, maksudnya gede banget. Nah, jadi itu kayak kayak hot money banget gitu ya, financial account yang ibaratnya size-nya gede banget. Mereka kayak lagi, jual, rupiah gitu ya, maksudnya jual obligasinya Indonesia, mereka masuk ke marketnya US gitu. Karena given dari posisi sekarang ketika misalnya ada arah suku bunga itu bakal tetap tinggi, itu pasti ibaratnya, US akan memberikan imbal hasil yang relatif masih atraktif. Means akhirnya ya udah orang tuh masukin dananya ke Amerika, akhirnya ada outflow lah dari obligasi kita. Nah, itu yang sebenarnya bikin, orang jualin obligasi kita, berarti kan permintaan rupiahnya turun, beli obligasi Amerika permintaan dolarnya naik, rupiahnya melemah gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa belakangan, si rupiah ini melemah sih. Sama terakhir yang ketiga adalah data ekspor. Kemarin kalau kita lihat data teman-teman, mmm
perhatiin namanya current account ya. Current account itu, jadi kan intinya kalau misalnya ngomongin dari sisi neraca pembayaran, balance of payment, itu tuh ada komponen namanya current account, ada namanya financial account, sama capital account. Nah, current account tuh basically isinya sebenarnya perdagangan dan juga, perdagangan lah, mostly trade balance gitu ya, ada ekspor sama import. Ekspor kita tuh belum bagus gitu maksudnya, ekspor kerasa banget demand-nya tuh masih lemah banget. Nah, karena kalau misalnya ekspor demand-nya lemah, berarti artinya permintaan buat barang-barang kita tuh nggak wow gitu ya, nggak, lumayan terbatas gitu ya. Jadi, mmm, kayak mengacu dari tesis itu kayaknya rupiahnya masih tough deh, menurut kita masih lumayan berat deh. Nah, jadi itu sih sebenarnya outflow rupiah, laporan keuangan juga, yang komoditas nggak terlalu bagus, harusnya itu yang menurut kita jadi, PR ya. Nah, jadi itu sih, teman-teman kenapa alasan saya sebenarnya lebih, fokus buat, jaga resikonya dulu ya. Semoga saya salah, maksudnya indeks masih bisa tetap naik terus gitu ya, cuman saya pribadi lebih membatasi resikonya dulu sih ya di fase sekarang gitu, karena indeks kan sekarang udah lumayan kenceng ya, 72, 73. Itu sih, teman-teman sedikit ya, buat tesisnya ya.